Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Sari dengan NIM 2072400037. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme protein. Yang pertama yaitu ada pengertian metabolisme protein. Ini merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan pengurai katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Selanjutnya kita bahas mengenai pengertian protein. Protein adalah suatu polipeptida yang mempunyai bobot molekul yang sangat bervariasi, dari 5.000 hingga lebih dari 1 juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terkait satu sama lain dalam ikatan peptida. Nah, unsur-unsur asam amino yang terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Beberapa unsur amino yang disebut barusan masih memiliki unsur-unsur lain, contohnya fosfor, besi, sulfur, iodium, dan kobalt. Nah, protein ini sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani, di mana protein yang bersumber dari hewan yang memakan tumbuhan yang mengubah protein nabati menjadi hewani. Contohnya yaitu daging sapi, telur, udang, susu, ikan gabus, daging ayam, dan belut. Protein nabati yaitu protein yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan seperti jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan masih banyak biji-bijian yang lainnya. Selanjutnya, mari kita bahas fungsi protein. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan sel tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan air, cairan-cairan tubuh yang terdapat 3 kompartemen, yaitu intraseluler, ekstraseluler, dan intravaskuler. Yang ketiga yaitu membuat antibodi sebagai sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, membangun, memperkuat, dan memperbaiki atau mengganti jaringan tubuh. Yang terakhir, membuat enzim yang berfungsi memfasilitasi reaksi biokimiawi dan metabolisme tubuh. Di sini kita membahas tentang pembagian protein. Nah, pembagian protein ini dibagi menjadi dua, yaitu esensial dan non-esensial. Yang pertama yaitu asam amino esensial. Adalah asam amino yang tidak dapat dibentuk dalam tubuh manusia, melainkan ada asupan amino dari luar tubuh manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang dapat diproduksi dalam tubuh kita. Di sini kita membahas tentang metabolisme protein. Protein yang terdapat dalam makanan kita dicerna dalam lambung dan usus menjadi asam amino, maka diabsorpsi dan dibawa oleh darah menuju hati. Sebagian asam amino diambil oleh hati. Protein dalam sel-sel tubuh dibentuk dari asam amino. Maka bila ada kelebihan asam amino dari yang digunakan untuk biosintesis protein, maka kelebihan asam amino akan diubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau diubah menjadi urea. Hati merupakan organ tubuh di mana terjadi reaksi katabolisme maupun anabolisme. Proses metabolisme protein. Ada reaksi transaminasi. Katabolisme asam amino terjadi melalui reaksi transaminasi yang melibatkan pemindahan gugus amino secara enzimatik dari satu asam amino ke asam amino lainnya. Enzim yang terdapat dalam reaksi ini adalah enzim transaminase atau enzim amonitransaminase. Enzim ini spesifik bagi ketoglutarat sebagai penerima gugus.
penerima gugus amino, namun tidak spesifik bagi asam amino sebagai penerima gugus amino. Dalam reaksi ini tidak terjadi deaminasi total karena ketoglutarat tertraminasi pada saat asam amino mengalami deaminasi. Dan reaksinya bersifat dapat balik karena tatapan keseimbangannya mencapai 1.0. Tujuan keseluruhan reaksi transaminasi adalah mengumpulkan gugus amino dari berbagai asam amino ke bentuk asam glutamat. Ada sekitar 12 asam amino protein yang mengalami reaksi transaminasi dalam proses degradasinya. Beberapa asam amino lain mengalami proses deaminasi dan dekarboksilasi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang proses deaminasi asam amino. Proses deaminasi asam amino dapat terjadi secara oksidatif dan non-oksidatif. Contohnya asam amino yang mengalami proses deaminasi oksidatif adalah asam glutamat. Reaksi degradasi asam glutamat dikatalis oleh enzim L-glutamat dihidrogenase yang dibantu oleh NAD atau NADP. Asam amino treonin juga dapat mengalami deaminasi. Asam amino treonin juga dapat mengalami deaminasi non-oksidatif dengan katalis treonin dehidratase menjadi ketobutirat. Penguraian protein dalam tubuh. Manusia melakukan pergantian protein tubuh sebanyak 1-2% dari total protein tubuh, khususnya protein otot. Dari total asam amino yang dihasilkan melalui proses tersebut, sebanyak 75-80% digunakan kembali untuk sintesis protein baru, sedangkan 20-25% sisanya akan membentuk urea. Jika jumlah protein terus meningkat, maka protein sel dipecah menjadi asam amino untuk dijadikan energi atau simpanan dalam bentuk lemak. Pemecahan protein jadi asam amino terjadi di hati dengan proses deaminasi atau transaminasi. Selanjutnya, mari kita bahas asam amino di dalam darah. Banyaknya asam amino dalam darah tergantung pada keseimbangan antara pembentukan asam amino dan penggunanya. Pada proses pencernaan makanan, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim yang bersangkutan. Enzim tersebut adalah pepsin, tripsin, kimotripsin, karboksi, peptidase, aminopeptidase, dipeptidase, dan tripeptidase. Dalam keadaan puasa, asam amino dalam darah bisa sekitar 3,5-5 mg per 100 ml darah dan akan meningkat segera setelah buka puasa sekitar 5-10 mg per 100 ml darah. Kemudian turun kembali setelah 4-6 jam. Jumlah asam amino dalam jaringan kira-kira 5-10 kali lebih besar daripada dalam darah. Biosintesis asam amino. Semua asam amino berasal dari senyawa intermediate glikolisis, siklus asam sitrat, dan fentase fosfatase. Nitrogen masuk ke dalam metabolisme melalui glutamat dan glutamin. Kemampuan organisme untuk mensintesis asam amino berbeda-beda. Contohnya, pada bakteri dan tumbuhan, pada umumnya mampu mensintesis semua asam amino. Baik teman-teman, itu saja materi metabolisme yang bisa saya sebutkan. Terima kasih.